Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Mahisa Branjangan nampak masih dalam keadaan bersiap-siap. Perlahan dia mulai bergerak untuk membuat posisi kuda-kuda. Sambil menarik napas dalam-dalam, Mahisa Branjangan memasang pendengarannya untuk menangkap gerakan dua orang yang telah mendekatinya. Namun belum siap dia melakukan sesuatu, tiba-tiba dua orang yang tengah melangkah mendekatinya itu berhenti dengan jarak yang cukup dekat. Hati Mahisa Branjangan makin berdebar. Ada rasa khawatir menikam jauh di dalam lubuk hatinya. Kenapa dua orang itu berhenti melangkah? Apakah ia tahu bahwa ada orang di depannya? Aku harus waspada. Jangan-jangan ia ingin melakukan sesuatu terhadapku. Hop, hop. Apa yang ingin kau lakukan, anak muda? Apakah ia melihatku? Gila. Bagaimana mungkin ia bisa melihatku sementara kabut tebal ini belum lenyap? Siapa kalian berdua? Kami hanyalah orang-orang tua yang tengah melakukan perjalanan. Apakah kau tidak bisa melihat kami? Siapa bilang aku tidak bisa melihat kalian? Buktinya, aku tahu bahwa ada dua orang tengah melangkah mendekatiku. Apa yang kau tertawakan? Apa ada sesuatu yang lucu sehingga membuat kau tertawa? Kau tidak perlu berdusta, anak muda. Katakan saja kalau kau tidak bisa melihat kami. Bagaimana mungkin kau bisa melihat kami, sementara posisimu berdiri saja menghadap ke sana? Kami berdua ada di sebelah kirimu. Sudahlah, kau tidak perlu khawatir. Kami berdua tidak bermaksud jahat terhadapmu. Kedatangan kami kemari hanya ingin menyaksikan peristiwa air terjun Kambang Ayun. Apa kau pun begitu? Atau barangkali kau kemari hanya untuk mendapatkan air suci itu? Tidak. Aku sama sekali tidak menginginkan air suci itu. Lalu dorongan apa yang membuatmu datang ke tempat ini? Apa sebenarnya maksudmu menanyakan tujuanku ke tempat ini? Siapa sebenarnya kalian? Rasanya aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu. Sementara aku belum mengetahui siapa kalian berdua.
Benar, anak muda. Kau memang tidak perlu menjawab pertanyaan temanku. Sementara kau belum mengetahui siapa kami berdua. Baiklah. Namaku Empu Gandring. Oh, Empu Gandring. Iya, kenapa? Tidak. Saya hanya tidak menyangka bahwa saya bisa bertemu dengan Paman. Nama Paman cukup terkenal hingga di ujung timur Pulau Jawa. Kau tidak perlu membesar-besarkan namaku, anak muda. Iya. Tapi biar bagaimana, saya merasa beruntung dapat bertemu dengan Paman. Lalu Paman yang satu lagi siapa? Namaku Dewa Hastu. Paman Dewa Hastu? Iya. Oh, Sang Hyang Agung. Saya tidak menyangka bahwa saya pun dapat bertemu dengan Paman Dewa Hastu di tempat ini. Kau sudah mengenalku, anak muda. Benar, Paman. Ayahlah yang menceritakan siapa sahabat-sahabat ayah waktu muda. Salah satunya adalah Paman Dewa Hastu. Bukankah Paman dari pesisir Pandaringan? Iya, benar. Lalu siapa nama ayahmu? Ayah saya, Ki Ageng Pesanggaran. Mungkin Paman lebih mengenal nama kecilnya, yaitu Kanigara. Iya. Dan nama saya, Mahisa Branjangan. Oh. Tidak kusangka. Ternyata aku dapat bertemu dengan anak sahabatku. Bagaimana kabarnya ayahmu, Branjangan? Apakah ayahmu pun sudah berada di tempat ini? Iya, Paman. Ayah sudah ada di Kambang Ayun ini. Iya. Tapi saya tidak tahu ada di sekitar mana ayah sekarang. Oh ya, Paman. Ya. Maafkanlah kerancangan saya tadi. Dan saya sebenarnya tidak dapat melihat apa-apa di sini. Ya, kecuali hanya kabut-kabut tebal saja. Branjangan. Iya, Paman. Kalau begitu, pejamkanlah matamu. Aku akan membantumu untuk dapat melihat seperti biasa. Agar kau tidak mengalami kesulitan melihat seperti yang sekarang kau alami. Nah, pejamkanlah matamu, Branjangan. Iya, Paman. Tanpa banyak bicara lagi, Mahisa Branjangan segera memejamkan matanya. Setelah beberapa saat memejamkan mata, Empu Gandring segera menempelkan jari telunjuknya ke kening Mahisa Branjangan. Setelah itu Empu Gandring bergumam membaca mantra. Dan tak lama kemudian... Nah, sekarang bukalah matamu. Kabut itu sekarang lenyap. Bagaimana mungkin hanya dalam sekejap kabut itu sirna semua, Empu? Kabut itu sebenarnya memang tidak ada, Branjangan. Tidak ada? Ya. Saya tidak mengerti maksud Empu. Iya, kabut itu sebenarnya tercipta oleh angan-anganmu sendiri. Iya. Dan itu pun dipengaruhi oleh sebuah ajian yang bernama Rembulan Kalangan. Ajian Rembulan Kalangan? Benar. Ajian Rembulan Kalangan. Ya, seluruh kawasan Kambang Ayun ini telah dilindungi oleh ajian itu. Ajian ini memang luar biasa sekali. Hanya dengan menebarkan ajian ini, maka musuh yang menjadi lawannya akan terkurung sebuah kabut tebal yang aneh dan menyesatkan. Lalu siapa orang yang telah menebarkan ajian Rembulan Kalangan di kawasan Kembang Ayun ini, Empu? Orang aneh yang bersembunyi di air terjun Kambang Ayun itu. Ya, dialah yang menebarkan ajian ini, Branjangan. Luar biasa sekali kehebatan orang aneh itu, Empu. Ya, begitulah.
Lalu kemana sebenarnya tujuanmu sekarang? Saya ingin bertemu ayah, Empu. Tapi saya tidak tahu ada di sekitar mana sekarang. Beranjangan. Apakah tadi kau sempat bertemu dengan Kameswara? Paman pun mengenal adik saya? Iya. Sudah cukup lama juga aku mengenalnya. Lalu ada urusan apa Paman dengan Kameswara? Tidak. Aku hanya ingin tahu saja. Ya, barangkali saja kau bertemu dengannya. Sebelum dia berangkat kemari, Kameswara sempat berbicara denganku. Dia bersama seorang wanita menuju kemari. Siapa wanita itu, Paman? Kalau tidak salah, namanya Pinaka Swasti Ratu. Saya tidak tahu. Kalau ternyata Kameswara pun menuju kemari. Ya, mudah-mudahan saja mereka tidak mengalami kesulitan. Iya. Mudah-mudahan saja. Empu. Ya. Bagaimana kalau kita tinggalkan tempat ini? Iya. Baiklah. Tunggu sebentar, Paman. Paman berdua sekarang hendak pergi kemana? Kita akan mencari ayahmu, Beranjangan. Saya pikir Paman berdua akan meninggalkan daerah Kambang Ayun ini. Kalau begitu, baiklah. Ayo, Paman. Ketiganya pun segera melangkah meninggalkan tempat itu. Malam masih membentang dan rembulan pun belum beranjak dari tempatnya. Sementara kabut tebal akibat ditebarkannya ajian rembulan kalangan masih mengambang mengurung kawasan itu. Sekalipun kabut tebal yang membentang itu tidak berarti apa-apa bagi Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu. Namun bagi para pendekar yang tidak mengetahui hal itu, tetaplah kabut itu merupakan rintangan yang paling sulit. Sementara itu, Kameswara yang masih berada di kawasan itu, sekarang tengah duduk di sebuah bongkahan batu besar sambil memejamkan matanya. Cara lain, kecuali melihat dengan kekuatan batinku. Ya, mudah-mudahan saja kekuatan batinku dapat membantu apa yang ingin kulakukan. Sambil menarik nafas panjang, Kameswara mulai memusatkan kekuatan batinnya. Tubuhnya kelihatan sedikit bergetar. Sementara kedua telapak tangannya sudah dia satukan ditempatkannya di posisi dadanya yang bidang. Kabut masih bergulung dan hawa dingin makin menghimpit kulit tubuh. Setelah beberapa saat bersemedi memusatkan kekuatan batinnya, tiba-tiba saja hatinya tersentak kaget. Kameswara kelihatan semakin heran dengan apa yang dilihat melalui batinnya. Dia seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Kembali dia menarik napas dalam-dalam untuk meyakinkan hatinya. Dalam kekuatan batinnya, Kameswara melihat sebuah ruangan yang indah. Tetapi kembali ia terkejut ketika kekuatan batinnya melihat seseorang tengah duduk di ruangan itu. Siapakah laki-laki tampan yang duduk di atas batu itu? Kelihatannya ia seperti seorang raja. Ia berpakaian aneh dan bermahkota. Hei, kenapa tiba-tiba saja aku ada keinginan untuk berdiri? Apalagi ini akan terjadi? Baiklah, sebaiknya kuikuti saja keinginan hatiku, dan mataku tetap akan kupejamkan. Bagus, anak muda. Sekarang ikutilah suaraku. Tidak. Siapa kau? Aneh. Di tempat ini tidak ada siapa-siapa. Bukankah tadi ada seseorang yang tengah mengajakku bicara? Kenapa kau masih terpaku di tempat itu?
Apalagi yang kau ragukan? Ayo anak muda, melangkahlah. Turuti kata-kataku. Tidak. Siapakah kau? Kenapa tiba-tiba saja menyuruhku untuk melangkah mengikuti perintahmu? Aku tidak sempat menjelaskan siapa diriku sebenarnya. Sebaiknya kau turuti saja dulu. Nanti pun kau akan tahu. Gila. Bagaimana mungkin aku bisa melangkah dan menuruti kata-katanya, sementara kabut tebal ini menghalangiku? Tidak. Aku tidak ingin celaka. Menuruti kata-kata orang misterius ini sama saja bunuh diri. Tempat di sekitarku duduk ada jurang yang cukup curam. Kalau aku melangkah, sudah pasti aku akan terperosok ke jurang itu. Ayo anak muda, apalagi yang kau ragukan? Percayalah, aku tak akan menyakitimu. Sekalipun kau tidak akan menyakitiku, kalau aku tidak menuruti kata-katamu, lantas apa yang akan kau lakukan? Keras kepala juga kau. Kalau kau tidak menuruti kata-kataku, kau akan menyesal. Karena kau adalah pemuda pilihanku. Aku tidak akan menyesal, karena aku tidak tahu siapa kau yang sebenarnya. Kalau kau ingin berbuat baik kepadaku, kenapa tidak kau tunjukkan siapa dirimu? Apakah kata-kataku tadi kurang jelas? Bukankah tadi aku katakan, turuti saja dulu perintahku. Nanti pun kau akan tahu siapa aku. Aku ragu. Aku khawatir orang ini bukanlah orang baik-baik. Apalagi sepengetahuanku, di kawasan ini banyak sekali pendekar jahat yang datang untuk memperebutkan air suci itu. Ya, jangan-jangan orang ini ingin memperalatku. Keraguan-raguanmu dan rasa percaya dirimu memang patut dipuji. Itu artinya kau memang seorang pemuda yang berhati-hati. Tetapi percayalah dengan kata-kataku ini. Aku bukan orang jahat atau orang yang ingin memperalatmu agar kau terjebak. Sekalipun demikian, kau mungkin akan bisa mengatasinya. Karena aku tahu kau seorang pemuda yang mempunyai kepandaian tinggi. Anak muda, kehadiranmu di tempatku adalah suatu kehormatan dan juga satu hal yang kuharapkan. Jadi sekali lagi, aku minta turutilah kata-kataku. Iya, kalau kupikir-pikir lagi, apa salahnya kuikuti dulu kemauan orang ini? Barangkali saja orang ini membutuhkan pertolongan, tetapi ia enggan untuk menjelaskannya. Nah, anak muda, kalau sekarang kau sudah memahami kata-kataku dan juga mau menuruti keinginanku, pejamkanlah matamu. Kemudian melangkahlah, ikuti kekuatan batinmu. Perlahan Kameswara memejamkan matanya. Hatinya kembali berdebar. Dia seolah-olah ingin mengetahui apa yang nanti akan terjadi. Kabut masih menggumpal dan udara pun masih terasa dingin. Sementara bulan masih menyangkut di antara mega-mega hitam. Kembali suara misterius itu terdengar, dan Kameswara pun belum beranjak dari tempatnya. Kau sudah memejamkan matamu. Itu artinya kau siap menuruti keinginanku. Nah, sekarang melangkahlah. Bagaimana mungkin aku bisa melangkah sementara mataku terpejam dan kabut tebal masih bergulung? Apalagi yang kau pikirkan? Apakah kau khawatir dengan kabut-kabut yang menghalangimu ini? Anak muda, kabut ini sekarang sudah tidak ada artinya. Karena aku telah mengirimkan suaraku melalui lontaran ajian pamelingan. Kau tidak perlu khawatir dengan memejamkan matamu. Aku dapat membimbingmu
sampai ke tempatku. Berada di mana sebenarnya kau? Aku berada di belakang air terjun. Air terjun? Apakah air terjun yang kau maksudkan itu adalah air terjun Kambang Ayun? Rupanya kau sudah mengetahui air terjun itu. Iya, aku memang berada di air terjun Kambang Ayun. Nah, kalau kau sudah mengetahui tempat itu, aku kira kau sekarang tidak perlu ragu lagi. Tunggu sebentar, aku masih penasaran. Kalau kau tinggal di belakang air terjun itu, berarti kaulah laki-laki penunggu air suci itu. Apakah benar demikian? Belum saatnya ku jelaskan. Sekarang turuti saja perintahku. Nanti pun kau akan tahu siapa aku. Baiklah. Lalu apakah hanya dengan suaramu saja aku melangkah menuju ke tempatmu? Tidak, anak muda. Nah, kau lihatlah apa yang ada di hadapanmu. Cahaya. Dari mana cahaya itu datang? Apa maksud dari orang itu dengan cahaya yang ada di hadapanku ini? Kenapa cahaya itu tiba-tiba tidak seterang tadi? Cahaya itu sekarang seakan menjadi suram. Aneh. Nah, kau lihat bukan cahaya itu? Iya. Tapi kenapa cahaya itu tiba-tiba menjadi suram? Sinarnya seolah-olah akan lenyap dari pandangan. Kau tidak perlu risau dengan cahaya itu. Yang penting sekarang, turuti saja kemana cahaya itu akan melesat. Kenapa aku harus mengikuti cahaya itu? Bukankah kau katakan tadi bahwa aku harus mengikuti suaramu? Benar. Tetapi cahaya itulah petunjuk di mana kau akan menemuiku. Nah. Cahaya yang dilihat Kameswara melalui mata terpejam itu sekarang melesat meninggalkan Kameswara. Kemudian dengan keyakinan hatinya, Kameswara segera melompat untuk mengikuti kemana cahaya itu pergi. Malam masih membentang dan serangga malam pun belum berhenti bersenandung. Sementara rembulan di atas seakan-akan ingin membelah cahayanya untuk bersinar penuh. Kameswara kelihatan masih mengikuti cahaya itu. Namun kali ini Kameswara tertinggal jauh karena cahaya itu melesat begitu cepat. Gila, cahaya itu melesat begitu cepat. Aku benar-benar kewalahan mengejarnya. Cahaya itu berhenti di ujung sana. Biarlah aku tidak mengejarnya dulu. Aku perlu mengatur napas. Mudah-mudahan saja setelah aku mengetahui siapa orang itu, aku mendapat keberuntungan dan bukan sebuah penyesalan. Cahaya itu mulai bergerak-gerak untuk melesat lagi. Baiklah, aku akan mengikutinya lagi. Luar biasa sekali. Cahaya itu seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan yang hebat. Kecepatan yang melesat melebihi kecepatan lariku. Sebenarnya tidak habis pikir. Hanya dengan memejamkan mata saja, aku bisa mengikuti cahaya itu melesat. Aku harus mendekati cahaya itu agar tidak tertinggal jauh.
berhenti di mana sebenarnya cahaya itu? Sejak dari tadi ia hanya melesat ke sana kemari saja. Ya, tapi biar bagaimanapun, aku harus tahu apa sebenarnya yang diinginkan orang itu. Cahaya yang berwarna kebiru-biruan itu terus melesat menembus tebalnya kabut, dan Kameswara pun terus mengikutinya. Setelah beberapa saat Kameswara mengikuti kemana larinya cahaya itu, akhirnya benda itu pun berhenti di sebuah tempat. Dan tempat itu adalah sebuah air terjun yang deras. Oh, gila. Kenapa cahaya itu berhenti di atas air terjun ini? Rasanya tidak masuk di akal kalau orang itu tinggal di tempat seperti ini. Hei, cahaya itu turun ke bawah sana. Apakah itu artinya aku pun harus terjun ke bawah sana? Tidak, ini sama saja bunuh diri. Lebih baik kubuka mataku. Apakah benar aku berada di atas air terjun? Perlahan Kameswara membuka matanya, dan ternyata penglihatan batinnya tidak berbeda dengan apa yang ia lihat sekarang. Arus air terjun yang jatuh ke bawah itu nampak berkilat-kilat ditimpa cahaya rembulan. Perlahan Kameswara mundur beberapa tapak sambil menarik napas panjang. Inikah air terjun Kamang Ayun itu? Tetapi bukankah air terjun itu akan terlihat jika bulan purnama nanti bersinar penuh? Kalau memang ini air terjun Kamang Ayun, berarti suara yang mengajakku bicara tadi berada di belakang air terjun ini. Aku jadi bingung. Hei, cahaya itu kembali naik ke atas. Sekarang dia diam di hadapanku. Cahaya kebiru-biruan itu berhenti di hadapan Kameswara. Tetapi setelah beberapa saat melayang-layang, tiba-tiba saja cahaya itu kembali turun ke bawah. Benda itu seolah-olah mengisyaratkan agar Kameswara mengikutinya untuk turun ke bawah air terjun itu. Kembali hati Kameswara berdebar, karena ia tahu apa yang diinginkan benda bercahaya kebiru-biruan itu. Tidak, biar bagaimanapun, aku tidak ingin terjun ke bawah sana. Suasana di bawah sana mengerikan sekali. Kalau aku turun ke sana, kemudian tidak bisa mengatasi keseimbangan tubuhku, sudah pasti tubuhku akan hancur terbentur batu-batu besar itu. Ya, lebih baik ku tinggalkan saja tempat ini. Tapi, pergi pun percuma. Karena kabut ini belum juga lenyap. Lalu apa sekarang yang harus kulakukan? Keadaanku sekarang benar-benar serba salah. Anak muda, kenapa kau masih diam di tempat itu? Bukankah kau tahu cahaya yang kau ikuti itu turun ke bawah air terjun ini? Ikutilah cahaya itu, anak muda. Tidak. Aku tidak mau tubuhku hancur dengan sia-sia di bawah sana. Air terjun ini sangat curam sekali. Sementara aku tidak bisa mengatasi keseimbangan tubuhku. Rupanya kau masih meragukan kehebatanku.
Kalau aku menyuruhmu untuk melakukan sesuatu, itu artinya kau sudah ada dalam perlindunganku. Kau tidak perlu takut. Aku akan menjaga berat tubuhmu untuk turun ke bawah sana. Ayo, turunlah anak muda. Aku masih ragu. Tapi, ya, baiklah. Aku toh sudah terlampau basah. Mati pun aku rasa tidak akan ada lagi orang yang menyesali. Semua sekarang tidak ada lagi yang bisa kuharapkan. Pinaka Swasti Ratu telah pergi. Dan Rahastri Kandi telah sirna dari dalam hatiku. Ayo anak muda. Apalagi yang kau pikirkan? Turunlah. Baik. Aku akan menuruti kata-katamu. Kembali Kameswara memejamkan matanya. Perasaannya berdebar kembali mengguncang dadanya. Sekalipun ada perasaan nekat dari dalam hatinya, namun begitu keraguan-raguan masih dia rasakan. Tetapi tak lama kemudian, tubuh Kameswara pun melayang turun ke bawah. Tetapi sungguh di luar dugaan, Kameswara ternyata tubuhnya turun seperti selai daun yang jatuh. Pelan sekali tubuh itu turun, namun belum sempat Kameswara sampai ke bawah. Tiba-tiba saja tubuh Kameswara berhenti di tengah-tengah, di antara dasar air terjun dan puncaknya. Belum lagi selesai keterkejutan Kameswara hinggap di benaknya. Entah bagaimana, tiba-tiba saja ada sebuah kekuatan menyedotnya ke dalam air terjun itu. Tempat apakah ini? Kenapa tadi tiba-tiba aku tersedot ke dalam air terjun ini? Oh, apakah tempat ini berada di belakang air terjun? Semua kejadian yang kualami malam ini benar-benar aneh dan membuatku bingung. Han Kameswara berdiri setelah terjatuh akibat disedot oleh kekuatan tadi. Kemudian dengan penuh hati-hati, dia pun segera melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Jagat Dewa Batara. Aku sepertinya sudah mengenal ruangan ini. Oh, iya, aku baru ingat. Bukankah ruangan ini adalah ruangan yang kulihat melalui batinku? Oh, Jagat Dewa Batara. Apakah orang itu yang telah menghadirkan gambaran ruangan ini melalui batinku? Aku akan terus menelusuri ruangan ini. Selamat datang di tempatku, anak muda. Masuklah. Jangan sungkan-sungkan. Iya. Apakah aku tidak bermimpi? Aku seolah-olah tidak percaya dengan kenyataan yang tengah kuhadapi ini. Kau tidak bermimpi. Ini adalah alam nyata. Lalu apakah benar ruangan ini berada di belakang air terjun
Seperti yang kau katakan tadi? Iya. Ruangan ini memang berada di belakang air terjun. Anak muda, di dunia ini tidak ada yang aneh. Kalau yang kuasa memang mengendakinya, seperti yang kau lihat sekarang ini. Kemarilah, lebih mendekat. Iya. Siapa namamu, anak muda? Kameswara. Dan kau sendiri siapa? Namaku Kumbayoni. Aku adalah seorang rakai yang berasal dari suatu masa yang sudah lewat. Dan namaku yang sebenarnya adalah Rakai Walengpu Kumbayoni. Oh, apakah benar apa yang kau katakan itu? Iya. Untuk apa aku berdusta? Lalu bagaimana mungkin orang yang hidup di masa lalu sampai sekarang masih bisa bertahan? Ada satu yang kau lupakan, anak muda, yaitu air suci. Karena air suci itulah sehingga hidupku masih bisa bertahan sampai sekarang. Iya, aku baru ingat. Jadi kaulah selama ini yang sering disebut-sebut orang sebagai laki-laki aneh itu? Iya, tetapi kalau kita mau berpikir, sebenarnya tak ada yang aneh. Aku tahu manusia biasa seperti kau juga. Tapi biar bagaimanapun, kau mempunyai kelebihan. Dan kau adalah seorang rakai. Maafkanlah atas kelancangan saya tadi, Rakai. Mungkin saya telah berani berbuat kurang ajar terhadap Rakai. Sudahlah, Kameswara. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Bukankah sudah aku katakan bahwa aku pun manusia biasa sepertimu? Lalu apa sebenarnya tujuan Rakai menginginkan saya datang ke tempat ini? Aku membutuhkan pertolonganmu, Kameswara. Wara tersentak kaget mendengar kata-kata Rakai Walengpu Kumbayoni. Dia tidak menyangka orang hebat dan mempunyai nama besar pada zamannya itu menginginkan pertolongan Kameswara. Nah, pertolongan apakah yang dibutuhkan Rakai Walengpu Kumbayoni? Dan bagaimanakah sikap Kameswara sendiri? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.